konstruksi pohon filogenetik. Tapi untuk yang sesi ketiga ini, konstruksi pohon filogenetik, kita akan pending. Materi berikutnya itu akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Bapak Muhammad Aswar, SSI, MSI. Sebelum kita memulai, saya akan bacakan CV singkat dari beliau. Bapak Muhammad Aswar, SSI, MSI adalah dosen pengajar di program studi bioteknologi. Beliau lahir di Muna 26 Desember 1995. Pendidikan S1 diambil di jurusan biologi Universitas Haloleo dan S2 pada program studi bioteknologi di Institut Pertanian Bogor. Bidang keahlian beliau adalah bioteknologi molekuler. Sebelum menjadi dosen di Prodi Bioteknologi, pengalaman kerja beliau adalah menjadi analis genomics di PT Diagnos Laboratorium Utama Jakarta pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Beliau juga menjadi tim PCR COVID-19 di Rumah Sakit RSU Bunda Jakarta pada tahun 2020. Menjadi lab analis PCR pada PT Medika Plaza Jakarta pada tahun 2020. Pengalaman penelitian beliau pada bidang mikrobiologi molekuler sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. Telah menulis beberapa publikasi, diantaranya adalah yang kami sebutkan di sini pada tahun yang terkini pada tahun 2022, yaitu publikasi dengan judul Cloning and Co-expression of lipase and its specific foldase from Ralstonia piketty BK6 pada tahun 2022. Ya, itulah CV singkat dari pemateri kedua kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi beliau. Kepada Bapak Muhammad Aswar, SSI, MSI, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Untuk materi sekarang itu terkait dengan modeling. Terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan untuk materi selanjutnya. Jadi akan ada jeda sedikit sebelum masuk ke konstruksi filogenetik. Jadi kita break untuk terkait dengan modeling 3 dimensi atau struktur atau visualisasi struktur 3 dimensi protein dengan menggunakan aplikasi VMD. Jadi mungkin sambil saya pakai sebelum melakukan langsung terkait penggunaan VMD, mungkin bagi yang ingin mencoba bisa mungkin persiapkan untuk aplikasi VMD-nya. Bisa dibuka untuk aplikasi VMD-nya, bisa biar nanti pas memulai Bapak Ibu sekalian bisa sambil mengikuti. Oke, jadi di dalam praktik untuk visualisasi struktur 3 dimensi ini ada dua hal, ada dua
praktek yang kita lakukan, pertama itu untuk struktur 3 dimensi protein, itu kita harus melakukan modeling dulu. Modeling atau mencari homologi, yang pada pelatihan ini saya menggunakan web server bioinformatics dari Swiss Model. Dan itu sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi online yang bisa melakukan untuk homologi modeling 3 dimensi ini. Tetapi di dalam kesempatan ini saya menggunakan Swiss Model sebagai nanti output dari modeling Swiss Model itu akan digunakan visualisasi lebih lanjut dengan aplikasi VMD. Jadi pada prinsipnya Swiss Model itu saya gunakan untuk nanti dipakai di VMD itu. Jadi Swiss Model itu salah satu bioinformatics web server atau suatu web yang berbasis online yang membantu dalam mencari homologi modeling struktur 3 dimensi protein. Jadi pada pelatihan ini Swiss Model digunakan untuk membantu modeling 3 dimensi protein yang output dari web server tersebut akan digunakan lebih lanjut dalam visualisasi dengan aplikasi VMD. Jadi yang gambar di samping itu merupakan website dari Swiss Model. Nah, sebenarnya cukup ringkas dari modeling dari website Swiss Model itu. Hasil modeling pada Swiss Model dapat diekstrak dalam beberapa format file. Nah, untuk proses visualisasi nanti yang akan kita pakai adalah aplikasi VMD, maka format file yang harus dipilih adalah bentuk PDB. Jadi di gambar kiri ini, jadi di gambar yang bagian ini, itu ada beberapa pilihan untuk menyimpan file dari hasil modeling menggunakan Swiss Model. Nah, sebagai catatan, hasil modeling 3 dimensi protein dengan menggunakan Swiss Model itu menghilangkan sinyal peptida pada visual struktur 3 dimensi proteinnya. Jadi hasil modeling yaitu signal peptidanya dia hilang dengan sendirinya. Jadi si Swiss Model ini setelah beberapa analisis, saya coba analisis, yang bagian signal peptida yang ini itu tidak include nanti dalam 3 dimensinya. Jadi gambar yang tampil di kanan ini itu tanpa signal peptida. Oleh karena itu ketika divisualisasi dengan aplikasi VMD, maka tidak akan memperlihatkan struktur signal peptida pada protein tersebut. Terkecuali nanti bisa pakai beberapa aplikasi lain, misalnya itu AlphaFold dari EBI, itu dia bisa memberikan struktur include dengan signal peptidanya. Jadi yang kita pakai pada pelatihan ini adalah Swiss Model sama VMD. Yang itu mungkin menjadi catatan kenapa tidak ada signal peptidanya. Nah, dari sini hasil dari modeling menggunakan Swiss Model itu nanti filenya bentuk kita ekstrak filenya dalam bentuk PDB, kemudian itu kita masukkan ke dalam aplikasi VMD. Nah, kebetulan aplikasi VMD yang pakai di sini tuh versi 1.9.2. Ini sebenarnya versi yang jadul, cuma yang kebetulan saya cukup familiar adalah yang VMD yang tipe ini, tapi untuk update-nya itu sudah ada yang terbaru juga. Mungkin sudah banyak fitur-fitur lain yang Bapak Ibu mungkin bisa akses download secara gratis di website, tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan salah satu dasar saja untuk penggunaan dari VMD. Aplikasi ini berperan penting dalam bentuk visualisasi terhadap hasil modeling 3 dimensi protein. Jadi hasil modeling dari Swiss Model tadi bisa divisualisasi lebih lanjut dengan bantuan aplikasi VMD. Pada saat membuka VMD, nanti itu ada 3 jendela yang terbuka. Ada yang jendela shortcut, itu semacam kayak bahasa-bahasa program. Kemudian ada VMD main atau jendela utama dari VMD ini. Kemudian ada menu display. Yang bagian kiri ini namanya menu display. Yang menu display ini akan tampil hasil dari visualisasinya
visualisasi dari 3 dimensi protein yang kita lakukan. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah yang display sama VMD main. Yang bagian bahasa-bahasa program ini itu bisa diminimize, tapi jangan di close. Kapan di close, programnya akan ikut tertutup. Bentuk file yang dapat dikenali oleh aplikasi ini salah satunya adalah format .pdb atau PDB. Pada dasarnya aplikasi VMD hanya membantu dalam memberikan bentuk visualisasi struktur 3 dimensi protein yang kita inginkan untuk menjadi sebuah hasil pengamatan yang ditargetkan. Jadi sekadar informasi juga, aplikasi VMD dalam struktur 3 dimensi ini itu sebatas untuk visual, bukan untuk sejauh yang saya gunakan VMD, bukan untuk melihat misalnya menganalisis situs aktifnya, atau mungkin melihat lead dari suatu protein dari 3 dimensi protein ini. Tetapi yang di sini yang VMD ini itu sebatas untuk visual saja. Jadi semacam kita membuat hasil pengamatan dari struktur 3 dimensi yang telah dimodeling. Misalnya dengan bantuan SysModel tadi, yang kemudian kita mau mengambil gambarnya seperti apa, atau kita mau menandai gambar dari 3 dimensi itu untuk menjadi sebuah pengamatan seperti yang kita inginkan. Jadi itu pada prinsipnya untuk VMD. Jadi di sini itu beberapa contoh dari hasil gambar atau visual dari aplikasi VMD. Oke, untuk nanti di dalam materi pelatihan menggunakan VMD ini, saya hanya memberikan sebatas pengenalan atau mungkin instruksi-instruksi dasar dalam penggunaan VMD dalam visualisasi struktur 3 dimensi protein itu. Misalnya nanti pertama visual dari struktur 3 dimensi protein, kemudian nanti bisa menandai asam amino secara langsung pada struktur protein. Yang ketiga menandai asam amino secara spesifik. Terus yang keempat menandai beberapa asam amino sekaligus secara spesifik, menghilangkan label asam amino, dan bagaimana menyimpan gambar dari hasil visualisasi dari VMD tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin kita break sekitar 2 menit. Saya persilakan untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan aplikasi VMD-nya kalau ingin mengikuti untuk instruksi yang akan saya sajikan.